Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hardasya dari Prodi Ilmu Hukum NIM B1 A1349 dari Muaro Jambi, lebih tepatnya di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum menurut 3 para ahli. Sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum secara umum. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuh oleh penguasa atau pemerintah. Atau hukum juga bisa diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Nah, langsung saja ke intinya, pengertian hukum menurut 3 para ahli. Yang pertama itu ada Sujorno, Sukanto, dan Purnandi Purbakaraka yang dilansir dari jurnalhukum.com. Dalam bukunya yang berjudul Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum, beliau memberikan 9 arti hukum. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang diartikan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar-dasar kekuasaan pemikiran. Yang kedua itu ada Ernst Purter, dilansir dari kompas.com. Dia adalah seorang pakar hukum asal Indonesia. Mengutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum 2000 karya Profesor Kainur R. Asrid, mengatakan bahwa hukum menurut Ernst Purter adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, atau larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilarang menimbulkan tindakan dari pemerintah. Dan pendapat ahli yang terakhir atau yang ketiga itu ada Ulpiah, dilansir dari boxgoogle.co.id dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Muhammad Sadi. Ulpiah berpendapat bahwa hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Kenapa saya memilih fakultas hukum? Sebenarnya hukum itu adalah pilihan kedua saya. Saya memilih fakultas hukum itu karena dorongan dari orang saya supaya saya memilih prodi ilmu hukum. Pilihan pertama saya pada saat itu yaitu farmasi, karena dari kecil saya ingin sekali bekerja di bidang kesehatan. Saya beranggapan bahwasanya seseorang yang memiliki gelar dokter ataupun sejenisnya yang berhubungan dengan kesehatan akan dipandang luar biasa dan keren oleh masyarakat di sekitar. Oleh karena itu, saya ingin sekali menjadi di antaranya agar dapat mengangkat derajat keluarga dan orang tua saya. Sebelumnya, saya itu lahir dari keluarga yang sederhana. Tapi pada saat tes SBMPTN diumumkan, rezeki saya yaitu ada di ilmu hukum. Pilihan kedua saya atau pilihan umum saya tersebut, pada awalnya saya sempat ragu dengan pilihan itu, tapi pada akhirnya saya berusaha untuk menerima dan untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Berjalannya waktu hingga pada saat ini, setelah mendengar perkataan dosen saya, Bapak Agung Triganda Sayuti, SHMKM, dosen pengantar hukum Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya hukum itu tidak membuat seseorang kaya, tapi hukum itu akan membuat seseorang kaya raya. Ya, kaya raya. Nah, dari situlah semangat dan keseriusan saya mulai keluar dan mulai muncul. Dari situ saya berpikir lagi, dan mungkin inilah jalan saya, inilah peluang saya untuk menunjukkan keseriusan, dan siapa tahu ini adalah kesempatan saya untuk mengangkat derajat keluarga saya. Cita-cita saya setelah menjadi sarjana hukum, kalau untuk cita-cita yang pasti nian dan harus saya kejar, saya capai, itu belum terpikirkan secara matang sih. Saya belum terpikirkan sampai ke situ. Masih banyak cita-cita yang bermunculan di kepala saya, di pikiran saya saat ini. Tapi yang ingin saya capai saat ini yaitu saya ingin menjadi, yang pertama menjadi seorang hakim yang profesional. Yang kedua yaitu menjadi seorang jaksa yang bertanggung jawab dan dapat berpikir kritis, jujur, adil, dan yang paling penting yaitu berwibawa. Yang ketiga itu menjadi seorang notaris. Kenapa saya ingin menjadi seorang notaris? Karena di pikiran saya seorang notaris itu banyak uangnya. Nah, itu dia 3 dari sekian banyak cita-cita yang saya inginkan. Masih banyak lagi cita-cita yang sebenarnya saya inginkan, tapi ya
semua itu cita-cita yang saya inginkan bukanlah hal mudah untuk dicapai dan diraih. Pasti butuh keseriusan dan usaha maksimal serta dukungan dari orang tua yang paling utama. Maka dari itu, saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin supaya diri saya serius dalam berkuliah. Mungkin itu saja sedikit cerita, alasan, cita-cita, dan pengetahuan mengenai hukum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja.